Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, still block, word at deep bitches on my line. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan mewawancarai seorang perempuan yang sangat hebat. Ada kakak cantik kita. Kakak, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mona, bisa dipanggil Mona. Saya salah satu mahasiswa di satu perguruan di kota. Terima kasih. Oke, kami bisa mungkin ada pertanyaan untuk Kak Mona. Kak Mona di sini tinggal dengan orang tua atau kos, terus ada berapa bersaudara? Oke, untuk saat ini saya tinggal dengan orang tua di rumah dan saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Oke guys, Kakak Mona ini adalah salah satu orang yang dipercayakan Tuhan untuk mempunyai proses kehidupan yang kita semua belum tentu miliki. Kakak Mona mengalami satu penyakit, tapi sampai hari ini ia masih dengan penuh semangat, sukacita. Jadi kali ini dalam wawancara kali ini kita akan wawancara bagaimana motivasi Kakak Mona dalam menghadapi penyakit yang ia alami. Oke, mungkin pertanyaan kami, kakak bisa ceritakan apa sih penyakit yang sedang kakak alami? Untuk penyakit yang saya alami, saya derita, itu ada kelainan di pembuluh darah, di mana pembuluh darah dari jantung ke paru-paru itu ada mengalami penyempitan oleh bakteri. Penyempitan oleh bakteri. Oke. Boleh kami ketahui kira-kira penyakit itu sudah kakak tahu dari kakak umur berapa? Untuk penyakit ini diketahui pas saya masih TK. Lama ya. Kecil, jadi dari kecil sudah keluar masuk rumah sakit untuk check up gitu. Iya. Oh, kami tidak menyangka jawaban itu ya akan keluar ya. Tapi apa sih yang pertama kakak rasakan saat masih kecil itu ya, sebelum mengetahui kalau ada kelainan? Untuk rasa mungkin tidak dirasakan oleh saya secara spesifik, tapi itu dimana fisik saya itu bukan terubah tapi kayak berubah begitu, berubah dari fisik saya yang dulu dan sebelum dan sesudah saya terkena sakit. Ya, maksud lebih bisa jelaskan lagi kira-kira perubahannya itu seperti apa? Perubahannya itu tubuh saya itu semuanya itu bengkak dan itu saya mama pikir bahwa itu mungkin saya gemuk, tapi ketika diperiksa ternyata itu bukan gemuk. Sejauh ini untuk penyakitnya kakak sudah coba terapi atau pengobatan apa? Untuk saat ini pengobatan yang dilakukan itu saya melakukan pengobatan suntik obat jadi penisilin. Itu saya melakukannya itu di rumah sakit Cinoa. Itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Dengan saya minum obat propanol HCl itu di saat saya mengalami kambuh. Oke, kalau kakak bilang saat kakak mengalami kambuh, kira-kira saat kakak kambuh itu kondisi kakak seperti apa? Itu yang saya rasakan itu dimana saya akan merasa pusing yang sangat luar biasa, juga sesak napas yang sangat amat tidak bisa dikontrol. Oke, berdasarkan informasi dari seorang saat saya mencari kakak, mohon maaf, bagian tubuh kakak mengalami perubahan. ya. Apakah ini efek dari sakit atau bagaimana? Kalau ini efek dari pengobatan yang dilakukan, di mana saya meminum salah satu obat yang dianjurkan oleh dokter, tapi obat itu tidak dikasih tahu oleh dokter bahwa kalau obat itu harus diminum, tidak boleh bersamaan dengan obat lain. Sehingga pada saat saya meminumnya terjadi komplikasi pada permukaan kulit yang dinamai dengan hiperpigmentasi. Wow ya, kak, boleh kami bertanya agak sedikit mendalam? Kami tahu, sebagai seorang perempuan yang mahasiswa yang berjuang untuk mendapatkan
Yang pertama yang saya berpikir adalah bagaimanapun saya capek, pasti orang tua saya lebih capek. Yang itu yang saya harus pikirkan. Ketika saya berpikir bahwa ini tidak bisa lagi diharapkan atau kayak sudah ada harapan lagi untuk mereka berjuang untuk hidup, tapi di saat dia orang tua, dong tuh punya kayak dong tuh punya harapan sangat penuh untuk mereka sehat. Jadi itu tuh jadi satu harapan untuk mereka kembali berjuang untuk hidup. Mungkin langkah kesehatan, langkah medis apa yang akan kakak lakukan untuk kalau bisa menyembuhkan atau mengurangi lah penyakit yang sedang kakak alami? Kalau untuk mengurangi mungkin di mana dokter sudah memberitahukan kepada saya dan keluarga bahwa saya tidak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan, terus saya juga tidak boleh stres, tidak boleh terlalu pikiran, dan untuk pengobatan yang untuk supaya sembuh total sendiri itu harus dilakukan operasi. Kalau boleh tahu, kakak sudah melakukan operasi belum? Kayak yang katong tahu, operasi itu pasti buat takut semua orang. Apalagi kalau ketemu dengan kata operasi, di mana tubuh kita pasti mau dibelah apa segala macam. Bagaimana kakak sebagai penderita sekaligus orang tua yang tahu kalau kakak harus dioperasi dan harus mengeluarkan uang sebesar itu untuk melakukan operasi? Oh ya, untuk operasi sendiri mungkin kalau untuk beta pribadi justru beta sangat takut dengan operasi yang akan dilakukan, karena beta tahu apapun yang akan dilakukan beta kalau itu tuh jalannya Tuhan. Jadi kalau memang itu operasi akan gagal ataupun akan berhasil, beta tahu itu pasti sudah ada di garisnya Tuhan. Karena maupun orang berharap, orang bilang ini operasi ini dilakukan oleh dokter yang berpengalaman banyak, tapi kalau misalnya Tuhan bilang itu operasi akan gagal, pasti akan gagal. Tapi itu tuh sebenarnya tergantung dari pola pikirnya masing-masing ya. Kalau beta sendiri, beta pernah takut kalau misalnya badan akan dibelah atau dibuat segala macam. Beta pernah kayak berpikir bahwa itu tuh mungkin akan menjadi satu hambatan untuk kehidupan yang setelahnya, tapi gue berpikir itu tuh untuk kebaikan sendiri. Untuk kebaikan sendiri, otomatis saat dokter bilang itu, apalagi mungkin ya kalau saya salah bisa dibenarkan, kan kakak sudah sakit dari kecil, otomatis kakak sudah siap dengan risiko apapun yang terjadi dalam hidup kakak. Tapi untuk kami ya, yang kami lihat, apalagi orang yang sakit, bagaimana mereka harus berjuang, dan itu sangat tidak mudah. Selain tadi kayak kakak bilang, motivasi terbesar adalah kakak melihat orang tua kakak. Mereka sudah berjuang, mereka saja bisa kuat, kenapa kakak tidak? Sekarang, puji Tuhan, kakak masih ada sampai sekarang, dan kakak melanjutkan perkuliahan seperti mahasiswa umumnya. Apakah ada terganggu karena penyakit ini? Apakah ada ganggu dalam kuliah kakak atau bagaimana? Kalau mungkin terganggu, saya rasa tidak, karena jujur kuliah yang saya pilih ini merupakan satu kuliah yang saya senangi. Jadi apapun yang saya lakukan, kalau pikiran saya senang, baik, itu tidak akan terganggu untuk penyakit saya. Walaupun seperti yang kakak bilang, kakak kalau tidak bisa terlalu capek, otomatis kan kuliah nih lumayan menyita waktu. Bagaimana sih cara kakak untuk tetap mempertahankan stamina kakak untuk secara tidak langsung untuk menjaga kesehatan juga? Kalau untuk diri saya sendiri lebih pribadi, saya mempunyai catatan-catatan kecil, dan saya sudah buat alarm-alarm. Jadi di saat ada tugas banyak, saya berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin agar saya bisa beristirahat, dan saya akan bangun lebih pagi untuk bisa menyelesaikannya lebih cepat. Selain keluarga, apakah dari diri sendiri ada motivasi sendiri? Kalau dari diri sendiri,
lebih kayak lebih kayak pasrah sih, cuman sudah intinya ada orang tua itu sudah lebih dari cukup. Apa yang menyebabkan kakak pasrah dengan keadaan ini? Yang menyebabkan pasrah tuh kemana ya? Karena kayak apapun yang akan dia berusaha buat, tetap saja akan begitu. Begitunya itu seperti apa? Kayak ketika beta melihat kayak teman-teman seumuran, dong harus melakukan kayak ini kumpul-kumpul kawan-kawan, terus kayak dong sering-sering berjalan-jalan gitu. Ketika beta kayak berusaha untuk kayak oh gue bisa nih begini, tapi ujung-ujungnya dia akan drop terus karena mengikuti kayak perkembangan zaman sekarang. Oke. Biasa. Ya, bisa. Tapi mungkin ketika kakak belum pasrah, tapi apakah dalam hati kakak tidak ada pun sedikit saya rasa untuk kayak dia bisa berjuang untuk semua, dia pasti bisa. Apakah ini tidak ada? Ya ada sih, cuman kemana ya? Kayak ada di saat titik kotong pasti berpikir intens bisa deh. Cuman situ tuh Tuhan pakai ketong, jadi kayak Tuhan bilang lewat orang tua, lewat semua orang yang dekat yang beta, Tuhan bilang ini nih pasti bisa. Jadi kalau menurut beta ya ini kalau menurut beta ya bisa, cuman karena ada orang tua, ada semua orang yang beta sayang, jadi itu tuh buat beta tuh ini pasti bisa. Jadi intinya masih ada perjuangan. Mungkin kakak ada pesan untuk teman-teman yang nonton, mungkin ada yang kondisi yang serupa yang kalau capek langsung down begitu, supaya saling menyemangati. Kalau pesan dari beta mungkin apapun yang batang lakukan tuh harus dari hati. Terus kau langsung boleh namanya kau langsung boleh berbelit-belit dengan kehidupan yang sekarang, karena kalau kau pikir kau yang paling capek, pasti ada orang yang lebih capek dari kau. Dan kalau kau pikir kau hidup yang paling susah, paling sulit, pasti ada yang lebih susah dari kau. Dan percayalah bahwa semua yang kau lakukan sekarang, semua yang kau alami sekarang itu pasti Tuhan atur apa yang akan terjadi di masa depan. Oke, terima kasih mungkin wawancara singkat dari kami. Jujur kami sangat Termotivasi untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami ada jatuh bangun, tapi tidak semua orang sama seperti kami, dan tiap orang itu pasti berbeda. Dan sekarang pilihannya tergantung dari kita. Apakah kita mau stuck menangis dengan keadaan kita, atau kita harus berjalan untuk melalui semua itu. Mungkin terima kasih untuk waktunya. Ya. Terima kasih atas jawaban yang telah memotivasi. Itu kami sangat belajar. Maksudnya ini singkat tapi maknanya sangat kami dapatkan. Kami mau bilang tetap semangat berjuang, tidak ada yang mustahil dalam dunia Tuhan ini. tahu kita sudah perjuangan, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share ke teman kalian. Bye!